Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Fajriyah. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian studi Islam. Islam adalah agama mayoritas lebih banyak daripada agama lain, terutama di Indonesia. Jadi, studi Islam adalah suatu pembelajaran yang dikaitkan dengan kajian Islam atau keagamaan. Studi Islam merupakan pandangan dalam bahasa manusia sebagai peninjau kemasyarakatan dan sebuah pembelajaran keagamaan pengantar studi Islam di antara mata kuliah. Pembelajaran studi Islam adalah penting karena untuk mempelajari ilmu atau kajian Islam. Maka dari itu tidak boleh asal-asalan dalam mempelajarinya, karena semua mata kuliah lain mendasar pada ilmu agama atau syariat. Studi Islam memiliki tujuan untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, menjelaskan spirit jiwa berupa pesan moral dan value yang tergandung di dalam berbagai cabang studi Islam. Respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya filsafat dan ideologi baru serta berhubungan Islam dengan visi misi tujuan ajaran Islam. Studi Islam merupakan sebuah usaha untuk mempelajari Islam secara mendalam dan segala bentuk seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam. Studi Islam ini mempunyai tujuan yang jelas, yang sekaligus menunjukkan arah studi Islam tersebut. Dengan arah tujuan yang jelas, dengan sendirinya, studi Islam merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, untuk mempelajari serta mendalami apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Kedua, untuk mempelajari serta mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Ketiga, untuk mempelajari serta mendalam sumber dasar ajaran Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Keempat, untuk mempelajari serta mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Selanjutnya, dengan tujuan-tujuan tersebut, studi Islam diharapkan akan bermanfaat bagi peningkatan usaha pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam sekarang ini menuju kehidupan sosial budaya modern pada generasi mendatang, sehingga misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dalam kehidupannya di dunia global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuna Diva. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang urgensi studi Islam. Dari keberadaan tingkatan agamanya merupakan universal kultural, karena dari dulu sampai saat ini Islam selalu mengkokohkan eksistensinya. Oleh karena itu, kita perlu untuk meningkatkan dan mempertahankan eksistensi tersebut. Dalam studi Islam, urgensi studi Islam ada 3. Yang pertama, Islam berada dalam kondisi problematik. Dengan keadaan dunia yang sekarang, yakni yang serba modern, serba cepat saji dan praktis, kadang orang terjebak dalam hal romantisme. Apa romantisme? Romantisme yaitu adalah menyibukkan dirinya untuk membesar-besarkan kejayaan agama Islam yang sudah terwujud pada masa lampau, yakni pada masa sejarah Islam. Padahal, untuk menghadapi era yang saat ini, agama Islam sendiri masih silau untuk menghadapi masa depannya. Oleh karena itu, kita perlu untuk meningkatkan dan juga menjaga eksistensi dari agama Islam tersebut. Urgensi nomor 2, yaitu Islam dan peradabannya berada dalam kondisi problematik. Jadi, bukan hanya agama Islam, tapi juga peradabannya yang berada dalam kondisi problematik. Saat ini banyak aliran-aliran yang mulai bermunculan, seperti Syiah, ISIS, dan lain-lain. Aliran-aliran tersebut sangat meresahkan masyarakat, bahkan bisa menyesatkan masyarakat.
Oleh karena itu, urgensi dan juga eksistensi agama Islam itu perlu untuk ditingkatkan. Agar aliran-aliran tersebut tidak bisa merubah penganut-penganutnya untuk mengalihkan ajarannya ke aliran yang menyesatkan tersebut. Urgensi yang nomor 3, yakni munculnya insider dan outsider yang membutuhkan jalan tengah. Bagi para peneliti, saat ini sedang mengalami kesulitan, yang mana para peneliti tersebut mengalihkan ajarannya ke aliran yang menyesatkan tersebut. Urgensi yang nomor 3, yakni munculnya insider dan outsider yang membutuhkan jalan tengah. Bagi para peneliti, saat ini sedang mengalami kesulitan, yang mana para peneliti tersebut menginginkan tempat penelitian yang objektif, netral, dan terhindar dari bias. Padahal saat ini bermunculan ajaran-ajaran normatif agama, yang mana apabila para peneliti tersebut tidak bisa terhindar dari ajaran-ajaran normatif para penganutnya, itu bisa juga mengganggu penelitiannya. Akhirnya muncul tawaran, yang mana tawaran tersebut mengharuskan mereka untuk memasuki dan juga merasakan permasalahan dan makna-makna yang dialami oleh pihak lain. Mungkin hanya itu urgensi-urgensi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Vila akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan studi Islam. Sejarah perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan muslim dari masa ke masa, ada banyak sekali kisah yang dapat dipelajari. Sejarah perkembangan studi Islam ini merupakan bidang studi yang banyak menarik perhatian para penelitian, baik dari kalangan sarjana muslim maupun non-muslim. Karena dari hasil penelitian itu banyak manfaat yang dapat diperoleh untuk landasan studi, entahkah dari perkembangan, pendekatan, cara, ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Selama ini, informasi mengenai sejarah perkembangan studi Islam banyak berasal dari penelitian sarjana non-muslim, dikarenakan mereka memiliki etos penelitian yang sangat tinggi dan didukung oleh dana yang banyak, serta kemauan politik yang kuat dari pemimpinnya. Sedangkan penelitian dari kalangan sarjana Islam sendiri tidak bisa berkembang, dikarenakan keilmuannya masih rendah dan belum ada keahlian di bidang penelitian tersebut. Selain itu, dana dan politik dari pemerintahnya sangat kondusif. Proses pendidikan sebenarnya berasal telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembangnya sosial budaya manusia di bumi ini. Proses perkembangan itu bersumber dari Islam yang terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah awal studi Islam. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat, yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan madrasah formal, serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Karena beliau adalah ahli ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan, serta didukung negara dalam kondisi aman, tenang, dan dalam masa pembangunan. Sehingga dunia Islam pada saat itu diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan Islam, mata pelajaran bagi kurikulum sekolah tingkat rendah adalah Al-Quran, agama, membaca, menulis, dan syair.
Di istana-istana biasanya ditegaskan pentingnya pengajaran khitabah, ilmu sejarah, cerita perang, cara-cara pergaulan, ilmu-ilmu pokok seperti Al-Quran, syair, dan fikih. Di lembaga-lembaga pendidikan formal seperti masjid, kurikulumnya adalah ilmu agama dengan Al-Quran sebagai intinya. Selain itu, hadis dan tafsir. Dan selain itu, ada pula sistem pengajaran cara berdakwah dengan baik, karena merupakan peran penting dalam kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam di kalangan masyarakat. Ada 3 hal yang harus dipelajari dalam berdakwah. 1. Al-Ma'ani, yang membahas perbedaan kalimat bagaimana dan bagaimana melafalkannya dengan jelas. 2. Al-Bayan, yang mengajarkan dalam berekspresi, mengeluarkan ide-ide dengan fasih dan tidak mengandung arti ganda. 3. Al-Badi, yang membahas kata-kata indah dan hiasan kata dalam pidato.